Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMT menggelar seminar nasional bertema Paduan Mengelola Keuangan dan Solusi Menghadapi Dinamika Peraturan Pajak di MGK Jakarta Pusat. Seminar yang dilangsungkan secara hybrid ini diadakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama dalam mengelola keuangan dan menghadapi berbagai perubahan peraturan pajak. Seminar dibuka oleh Ketua Umum PSMTI Willianto Tanta dan dihadiri sejumlah pengurus PSMTI. Di antaranya Dewan Penyantun Abraham Rudi, Dewan Kehormatan Amung Liau, Ketua Perwanti Ibu Idayani Usman, Wakil Ketua Umum Departemen Hukum, HAM dan Advokasi John Situanda, Wakil Sekretaris Umum Kevin Wu, Ketua PSMTI Jakarta Barat Hokiki Hosea, dan Ketua PSMTI Jakarta Utara Mulyadi Hussein. Untuk peserta seminar mencapai lebih dari 100 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari profesional keuangan, pengusaha, hingga masyarakat umum yang tertarik untuk memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang keuangan dan pajak. Ada 5 narasumber yang dihadirkan untuk berbagi pengetahuan dan wawasan mereka kepada peserta seminar. Mereka adalah Sanderson T, Certified Financial Planner, Richie Norbert Tandias, Vice President Wealth Management di BCA, Florencia Yunita Xiao, Tax Partner di Creston Indonesia, Andre Benas, Head of Research di BCA Sekuritas, Makuk Chiang, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Dalam sambutannya, Willianto Tanta menyampaikan pentingnya tema seminar ini dalam menghadapi dinamika ekonomi dan bisnis yang terus berkembang. Willianto Tanta juga menekankan pentingnya pengetahuan tentang financial planning dan kepatuhan terhadap peraturan pajak dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi praktis bagi semua peserta. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam menyelenggarakan acara ini, pengurus PSMTI, panitia acara, sponsor, dan tentu saja narasumber yang telah berkenan hadir untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya. Dalam dunia yang penuh dengan dinamika seperti saat ini, pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan dan menghadapi peraturan pajak dengan tepat sangatlah berharga. Acara ini diharapkan dapat memberi wawasan baru dan solusi praktis bagi kita semua. Dalam konteks yang lebih luas, financial planning juga berperan penting dalam membangun ekonomi nasional. Dengan masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan baik, ekonomi akan lebih stabil dan berkembang. Pada sesi pertama mengangkat tema Paduan Mengelola Keuangan, Sanderson T memberikan pandangan menarik terkait acara memanfaatkan uang dengan bijak. Menurutnya, penting untuk membeli barang berdasarkan kebutuhan daripada keinginan semata. Sanderson menegaskan bahwa terlalu banyak orang terjebak dalam belanja impulsif karena keinginan untuk bergaya atau memiliki barang-barang mewah. Bahwa dalam mengelola uang pribadi, ya kita membeli sesuatu atau membeli barang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, itu adalah dasar untuk bagaimana kita memaksimalkan uang kita. Nah, jadi uang kita harus dibelanjakan barang-barang yang kita ingin, apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kalau ingin kan banyak banget. Ya, kalau kita bicara saya pingin mobil, ya saya pingin mobil yang paling mahal. Ya, nah tapi kalau tujuan kita mobil itu untuk kebutuhan untuk jalan, ya berarti kan kita nggak perlu mobil yang bagus-bagus banget. Pokoknya yang bisa jalan, nyaman, dan cukup buat keluarga, saya rasa itu aja udah cukup. Jadi kembali ke tujuan, ya tujuan untuk memaksimalkan uang kita. Sementara itu, narasumber lainnya yakni Richie Norbert Tandias memberikan wawasan yang berharga terkait strategi investasi dan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan finansial. Menurut Richie, dalam kondisi fluktuasi ekonomi, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan inflasi, terdapat 4 aset utama yang patut dipertimbangkan: obligasi, saham, properti, dan emas. Namun dia menekankan bahwa tidak semua aset akan mengalami kenaikan nilai pada saat yang bersamaan. Karena sesuatu yang returnnya bagus banget dan tinggi banget dan dalam waktu yang dekat, itu nggak akan sustainable. Karena ketika semua orang ikut, returnnya jadi nggak bisa setinggi itu kan. Nah, return nggak bisa setinggi itu, ada yang tarik. Nah, pas ditarik, ya piramida itu biasanya hancur gitu. Ya, kita harus hati-hati ya. Jadi kalau ditawarkan investasi, harus cek dulu ini yang nawarin siapa, institusinya gimana, kok returnnya bisa tinggi gitu, taruhnya di mana.
Dan yang pasti kita harus benar-benar jangan terlalu rakus juga, karena kadang-kadang kita kena karena kita juga agak rakus ya, karena kita siapa sih yang nggak mau kaya, tapi kadang-kadang kelemahan itu yang digunakan oleh tanda kutip oknum untuk bisa mengambil uang kita dengan mudah. Apalagi nih, mungkin saya titip satu pesan lagi, banyak orang yang udah nyangkut sebenarnya udah ada feeling ini kayaknya kok penipuan, tapi biasanya pasti disuruh tolong setor dana lagi nanti biar uangnya bisa balik. Itu nggak mungkin. Kalau diminta lagi, udah pasti hilang lagi 2 kali. Gitu. Jadi kalau udah tahu ini satu investasi yang kok kayaknya bodong, udah kita relakan aja. Jadikan pelajaran, lain kali kita hati-hati. Tapi jangan pernah nyetor lagi. Itu nggak ada dalam rumusnya. Investasi itu seperti itu. Hal senada juga disampaikan Andre Benas. Dalam paparannya, Andre menyoroti tentang dampak kondisi ekonomi terhadap pasar modal, terutama pasar obligasi dan saham. Menurutnya Indonesia kemungkinan akan mengalami dampak positif dan negatif dari inflasi yang terjadi saat ini. Dia menekankan pentingnya berinovasi dalam melakukan investasi, terutama ketika pasar sedang mengalami gejolak. Lebih ke arah tentang bagaimana outlook ekonomi Indonesia ke depannya, mungkin dalam waktu dekat, juga impact-nya ke pasar modal seperti pasar obligasi, pasar saham, dampak positif juga dampak negatif dari inflasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Sarannya sih sebenarnya ya investasi itu ya harus dilakukan ya dalam setiap kondisi ekonomi, tapi saran paling baik adalah investasi dilakukan agresif ketika memang pasar finansial sedang bergejolak, terutama mengalami kondisi yang cukup parah, karena secara long term memang investasi itu akan sangat menguntungkan kalau kita bisa membeli pada saat timing yang tepat. Ya, dengan misalnya kan kalau misalnya kondisi pasar lagi merah, biasanya itu kan karena gejolak ekonomi kan. Jadi kalau misalnya sedang gejolak ekonomi, biasanya kalau kita berinvestasi, biasanya akan memberikan return yang lebih baik ya dibandingin dengan kalau kita membeli ketika kondisi pasar itu lagi hijau atau misalnya kondisi ekonomi lebih baik gitu. Jadi upside-nya memang lebih banyak didapat kalau kita berinvestasi ketika memang pasar lagi bergejolak. Tapi dengan catatan kita harus mempunyai standby cash yang cukup lumayan untuk bisa melakukan investasi pada waktunya. Untuk sesi kedua membahas peraturan perpajakan. Salah satu narasumber yakni Florencia Yunita Xiao yang menyampaikan informasi penting mengenai perubahan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Salah satu perubahan yang disorot adalah penyatuan nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak, serta penyelesaian tarif pajak pertambahan nilai. Selain itu, Florencia juga memberikan pemahaman tentang bagaimana penyatuan NIK dan NPWP berpengaruh pada pelaporan pajak perorangan seperti SPT. Dalam pesan kepada peserta seminar, Florencia menyarankan agar lebih memahami peraturan perpajakan dan melakukan perencanaan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Tadi kami menyampaikan peraturan perundang-undangan pajak sekarang yang sedang berubah, yaitu antara lain adalah single identity number, yaitu NIK dan NPWP itu menjadi disatukan. Lalu yang kedua, saya juga menyampaikan adanya peraturan PPN yang berubah, yang sebelumnya dari 10% sekarang sudah berlaku sejak 2022 April itu menjadi 11%, maaf. Lalu kami juga memberikan pemahaman tentang bagaimana single identity number-nya itu berpengaruh kepada SPT perorangan baik 1770 sendiri maupun 1770S. Banyak partisipan tadi yang bertanya dan mereka cukup interest dengan pelaporan pajak. Mereka berharap dengan memahami peraturan perpajakan, mereka bisa menghemat pajak dengan berdasarkan peraturan perpajakan sendiri dan berharap SPT yang disampaikan itu sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan pajak sehingga tidak lagi mendapatkan SP2DK maupun pemeriksaan pajak. Itu sih. Wakil Ketua Umum Departemen Hukum, HAM, dan Advokasi Joni Situwanda mengatakan pemilihan tema pengelolaan keuangan dan solusi dalam seminar ini sangatlah relevan dengan kondisi ekonomi saat ini yang dipenuhi dengan dinamika dan perubahan cepat, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak orang. Dengan antusiasme yang terlihat dari peserta seminar,
Joni Situanda menyatakan harapannya bahwa ilmu dan pengetahuan yang didapatkan oleh peserta dapat disebarluaskan dan direalisasikan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Kenapa kita memilih itu? Karena sekarang ini topik itu yang paling krusial, ya kan? Krusial setelah masa COVID itu, kemudian penghasilan orang juga banyak yang berkurang, kemudian berkesusahan, kemudian ditambah lagi dengan dinamika peraturan-peraturan pajak yang demikian dinamis perubahannya cepat kan, yang menurut kami itu memperberat masyarakat. Sehingga dengan ada solusi ini ya semoga bisa memberikan ya pengetahuan, kemudian bisa direalisasikan oleh para masyarakat, sehingga apa yang didapatkan hari ini setelah direalisasikan bisa bermanfaat tentunya buat masyarakat itu sendiri. Ya tentunya itu tadi harapan kita, semoga ya para peserta ya yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan bisa men-share ilmu pengetahuannya kepada orang lain, dan tentunya merealisasikan sendiri juga merealisasikan kepada orang lain. Itu yang paling penting. Jadi kita maunya yang dari 100 orang ini atau 200 orang ini berkembang menjadi 1 orang mencari 10 orang, kita kalikan coba. Ya men-share ilmunya ke 10 orang aja itu sudah sangat bagus sekali ya. Tim Eljon Media melaporkan.